I had no plan whatever of changing my religion. I was perfectly happy as a Christian. I had no problem with the الله لا إله إلا هو الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Salam persahabatan buat saudara dan saudariku seiman, telah mencuat ke publik, di mana salah seorang mantan pastor menemukan hidayah Islam. Mantan pastor tersebut bernama Idris Taufik. Beliau menyadari tentang stigma yang selama ini didapatkannya tentang Islam adalah keliru total. Begini perjalanannya dalam menemukan hidayah Islam. To be truthful, the problem was that my heart felt lonely. So Allah Almighty brought me out of the priesthood through using my heart. My heart felt lonely. And the way I like to describe it is, I had no plans to change my religion. Di dalam Al-Quran di surat Yunus pada ayat 25, Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu ke surganya, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu kepada Islam. Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah, jalan kebaikan, kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk memilih Islam, tak peduli siapapun, baik dia budak, majikan, pejabat, bahkan tokoh agama non-Islam sekalipun. Ayat tersebut layak disematkan pada Idris Taufik, seorang pastor di Inggris yang akhirnya menerima Islam. Ia menjadi mualaf setelah mempelajari Islam dan melihat sikap kelemah lembutan serta kesederhanaan pemeluknya. Sebelumnya, Idris Taufik adalah seorang pastor gereja Katolik Roma di Inggris. Mulanya, ia memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Baginya saat itu, Islam hanya identik dengan terorisme, potong tangan, diskriminatif terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Namun, pandangan itu mulai berubah ketika ia melakukan kunjungan ke Mesir, di negeri piramida itu. Idris Taufik menyaksikan ketulusan dan kesederhanaan kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah dan serta keramahan sikap mereka. Sikap umat Islam ternyata sangat jauh bertolak belakang dengan stigma. Ia melihat, sikap umat Islam ternyata sangat jauh bertolak belakang dengan stigma yang ia dapatkan selama ini di negerinya. Menurutnya, muslimin justru sangat lembut, toleran, sederhana, dan ramah. Mereka memiliki sifat keteladanan yang bisa dijadikan contoh bagi umat agama lainnya. Saya menyaksikan orang-orang Islam beribadah dalam masjid mereka. Begitu ada suara panggilan salat, azan, mereka yang sebagian pedagang, segera berkemas dan menuju masjid. Indah sekali saya melihatnya, sambungnya. Dari sinilah, pandangan Taufik berubah tentang Islam. Waktu itu, seperti warga Inggris lainnya, pengetahuan saya tentang Islam tak lebih seperti yang saya lihat di TV. Memberikan teror dan menganggap radikal. Ternyata, itu bukanlah ajaran Islam, hanya oknumnya yang salah dalam memahami Islam, tegasnya. Ia pun mempelajari Al-Quran, pelajaran yang didapatkannya adalah keterangan dalam Al-Quran yang menyatakan, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan musyrik, dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman adalah orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Juga, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Surat Al-Maidah ayat 82. Ayat Al-Quran ini membuatnya berpikir keras. Baginya, Islam sangat baik, toleran. Justru, pihak lain yang memusuhinya, inilah yang menjadi awal keislaman mantan pastor Inggris dan akhirnya menerima Islam. Sepulang dari Mesir, Taufik masih menjadi penganut agama Katolik. Bahkan, ketika dia aktif mengajarkan pelajaran agama kepada para siswa di sebuah sekolah umum di Inggris, ia diminta mengajarkan pendidikan studi agama. Saya mengajar tentang agama Kristen, Islam, Yudaisme, Buddha dan lain-lain. Jadi, setiap hari saya harus membaca tentang agama Islam untuk bisa saya ajarkan pada para siswa. Dan, di sana banyak terdapat siswa Muslim keturunan Arab. Mereka memberikan contoh persahabatan yang baik, bersikap santun dengan teman lainnya. Dari sini, saya makin intens berhubungan dengan siswa Muslim, ujarnya, dan selama bulan Ramadan, kata dia menyaksikan umat Islam, termasuk para siswanya, berpuasa serta melaksanakan salat tarawih bersama-sama. Hal itu saya saksikan hampir sebulan penuh, dan lama-kelamaan saya belajar dengan mereka, kendati waktu itu saya belum menjadi Muslim, papar Taufik. Dari sini kemudian Taufik mempelajari Al-Quran, ia membaca ayat-ayat Al-Quran dari terjemahannya. Dan ketika membaca ayat 83 surah Al-Maidah, ia pun tertegun.
dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran. Al-Quran, Al-Maidah ayat 83. Secara tiba-tiba, kata Taufik, ia pun merasakan apa yang disampaikan Al-Quran, ia menangis. Namun, hal itu ia sembunyikan dari pandangan para siswanya. Ia merasa ada sesuatu di balik ayat tersebut. Dari sini, Taufik makin intensif mempelajari Islam. Bahkan, ketika terjadi peristiwa tanggal 11 September tahun 2001, pada dua menara kembar World Trade Center, WTC, di Amerika Serikat, dan ketika banyak orang menyematkan pelakunya kalangan Islam, ia menjadi heran, kendati masih memeluk Kristen Katolik, ia yakin, Islam tidak seperti itu. Awalnya saya sempat takut juga, saya khawatir peristiwa serupa terulang di Inggris. Apalagi, orang Barat telah mencap pelakunya adalah orang Islam, mereka pun mengecamnya dengan sebutan teroris, kata Taufik. Namun, Taufik yakin, Islam tidak seperti yang dituduhkan. Apalagi, pengalamannya sewaktu di Mesir, Islam sangat baik, dan penuh dengan toleransi. Ia pun bertanya-tanya, mengapa Islam? Mengapa kita menyalahkan Islam sebagai agama rasikal? Bagaimana bila kejadian itu dilakukan oleh orang Kristen? Apakah kemudian Kristen akan dicap sebagai pihak radikal pula? Karena itu, ia menilai hal tersebut hanyalah dilakukan oknum tertentu, bukan ajaran Islam. Dari situ, ia pun mencari jawabannya. Ia berkunjung ke masjid terbesar di London, di sana berbicara dengan Yusuf Islam tentang Islam. Ia pun kemudian memberanikan diri bertanya pada Yusuf Islam, apa yang akan kamu lakukan bila menjadi Muslim? Yusuf Islam menjawab, seorang Muslim harus percaya pada satu Tuhan, salat 5 kali sehari, dan berpuasa selama bulan Ramadan, ujar Yusuf. Taufik berkata, semua itu sudah pernah saya lakukan. Yusuf berkata, lalu apa yang Anda tunggu? Saya katakan, saya masih seorang pemeluk Kristiani. Pembicaraan terputus ketika akan dilaksanakan salat zuhur. Para jamaah bersiap-siap melaksanakan salat, dan saat salat mulai dilaksanakan, saya mundur ke belakang, dan menunggu hingga selesai salat. Namun, disitulah ia mendengar sebuah suara yang mempertanyakan sikapnya. Saya lalu berteriak, kendati dalam hati, siapa yang bersuara itu? Apa mencoba bermain-main dengan saya? Sumber suara itu tak ditemukannya. Akan tetapi, Taufik merasa, suara itu adalah sinyalemen baginya untuk mulai sungguh-sungguh menentukan pilihan. Usai jamaah selesai melaksanakan salat, Taufik pun mendatangi Syekh Yusuf Islam, dan ia menyatakan ingin menjadi seorang Muslim. Syekh Yusuf dimintanya untuk mengajarkan cara mengucap 2 kalimat syahadat. Dari situ, ia pun mencari jawabannya. Ia berkunjung ke masjid terbesar di London, di sana berbicara dengan Yusuf Islam tentang Islam. Ia pun kemudian memberanikan diri bertanya pada Yusuf Islam, apa yang akan kamu lakukan bila menjadi Muslim? Yusuf Islam menjawab, seorang Muslim harus percaya pada satu Tuhan, salat 5 kali sehari, dan berpuasa selama bulan Ramadan, ujar Yusuf. Taufik berkata, semua itu sudah pernah saya lakukan. Yusuf berkata, lalu apa yang Anda tunggu? Saya katakan, saya masih seorang pemeluk Kristiani. Pembicaraan terputus ketika akan dilaksanakan salat zuhur. Para jamaah bersiap-siap melaksanakan salat, dan saat salat mulai dilaksanakan, saya mundur ke belakang, dan menunggu hingga selesai salat. Namun, disitulah ia mendengar sebuah suara yang mempertanyakan sikapnya. Saya lalu berteriak, kendati dalam hati, siapa yang bersuara itu? Apa mencoba bermain-main dengan saya? Sumber suara itu tak ditemukannya. Akan tetapi, Taufik merasa, suara itu adalah sinyalemen baginya untuk mulai sungguh-sungguh menentukan pilihan. Usai jamaah selesai melaksanakan salat, Taufik pun mendatangi Syekh Yusuf Islam, dan ia menyatakan ingin menjadi seorang Muslim. Syekh Yusuf dimintanya untuk mengajarkan cara mengucap 2 kalimat syahadat. Namun, disitulah ia mendengar sebuah suara yang mempertanyakan sikapnya. Saya lalu berteriak, kendati dalam hati, siapa yang bersuara itu? Apa mencoba bermain-main dengan saya? Sumber suara itu tak ditemukannya. Akan tetapi, Taufik merasa, suara itu adalah sinyalemen baginya untuk mulai sungguh-sungguh menentukan pilihan. Usai jamaah selesai melaksanakan salat, Taufik pun mendatangi Syekh Yusuf Islam, dan ia menyatakan ingin menjadi seorang Muslim. Syekh Yusuf dimintanya untuk mengajarkan cara mengucap 2 kalimat syahadat. Lafaz 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab pun mulai dibaca oleh Syekh Yusuf. Untuk mengajari saya bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jamaah pun menyambut dengan gembira. Ia kembali meneteskan air mata, bukan sedih.
tapi bahagia yang belum pernah ia rasakan. Taufik mantap memilih agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dan ia tidak menyesali telah menjadi pengikutnya. Berbagai gelar dan penghargaan yang diterimanya dari gereja, ia tinggalkan semuanya. Untuk diketahui, Idris Taufik memperoleh gelar kesarjanaan dari University of Manchester dalam bidang sastra, dan gelar uskup dari University of Saint Thomas Aquinas di Roma. Dengan gelar tersebut, ia mengajarkan pandangan Katolik pada jemaatnya. Namun, akhirnya ia beralih mengajarkan Islam kepada masyarakatnya. Selama bertahun-tahun, Taufik mengepalai pusat studi keagamaan di berbagai sekolah di Inggris dan Wales. Sebelum dia berislam, dahulu, saya senang menjadi imam, pastor, untuk membantu masyarakat selama beberapa tahun lalu. Namun, saya merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dan kurang tepat yang saya rasakan. Saya beruntung, Allah memberikan hidayah pada saya sehingga saya semakin mantap dalam memilih Islam. Saya tidak menyesal meninggalkan tugas saya di gereja. Saya percaya, kejadian Islam ini lebih baik dibandingkan masa lalu saya, katanya. Pada Februari tahun 2016, Idris Taufik berpulang ke rahmatullah. Ia menghembuskan nafas terakhir saat dirawat di sebuah rumah sakit. Hingga kini, tulisan-tulisannya baik yang tersebar di buku maupun artikel-artikelnya di berbagai platform digital menjadi jejak kebaikan yang insya Allah mengalirkan pahala tak putus-putus kepadanya. Kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Asal dari tanah akan kembali kepada tanah, dan akan dibangkitkan di mahsyar nantinya bersama orang-orang yang mukmin. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.